Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran Bu Pena, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Oke, sekarang perhatikan contoh percakapan berikut. Di sini ada percakapan Lani dan Komang. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah. Ayo, Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh, Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Dari percakapan Lani dan Komang, kira-kira di sini yang manakah yang termasuk kalimat tanya? Iya, kalimat tanya itu ada pada percakapannya Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Oke, ini termasuk kalimat tanya. Oke, perhatikan di sini di akhir kalimat ada tanda tanya. Kemudian di awal kalimat ada kata tanya. Kemudian untuk intonasinya juga berbeda ya, Kak, cara bacanya. Oke, seperti yang Ibu Guru sudah praktekkan tadi. Jadi caranya itu, mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Oke, sampai di sini sudah paham kah tentang kalimat tanya? Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Kalau tadi kata tanya yang digunakan itu adalah mengapa. Sekarang Ibu Guru akan memberitahukan ada beberapa kata tanya yang biasa kita gunakan pada kalimat tanya. Jadi ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa untuk menanyakan sesuatu. Kemudian yang kedua ada kata tanya di mana, yaitu untuk menanyakan tempat. Ada kata tanya mengapa, ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Ada kata tanya siapa, ini untuk menanyakan orang. Ada kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu. Dan ada kata tanya bagaimana, untuk menanyakan penjelasan. Jadi ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Perhatikan contoh berikut. Ini ada percakapan antara Adi dan Beni. Kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Setiap hari sekali, Adi. Oke, di sini Adi menggunakan kata tanya kapan. Di mana kata tanya kapan di sini yaitu untuk menanyakan waktu, dan dijawablah oleh Beni setiap hari sekali. Oke, sampai di sini sudah paham Kakak penggunaan kata tanya pada kalimat tanya? Oke, sekarang kita lanjut pada materi menyusun kalimat tanya dari teks.
Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Oke, sekarang perhatikan teks berikut. Benny gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa, Benny memberinya pupuk. Oke, sekarang perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertamanya dari teks tadi itu adalah Benny gemar menanam tanaman. Dalam satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban yaitu Benny. Benny di sini adalah nama orang. Oke. Sekarang kita tulis jawabannya adalah Benny. Kemudian pertanyaannya, untuk jawaban Benny yang merupakan nama orang, berarti kita harus menggunakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya apakah itu? Betul sekali, kata tanya siapa? Siapa yang gemar menanam tanaman? Jawabannya itu adalah Benny. Begitulah cara membuat kalimat tanya berdasarkan sebuah teks. Dan jangan lupa, pada saat membuat kalimat tanya, di akhir kalimatnya itu kita harus menuliskan tanda tanya. Oke, sampai di sini sudah paham kakak? Oke, sekarang kita lanjut. Ibu guru akan menjelaskan tentang perbedaan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Untuk kata tanya mengapa di sini itu untuk menanyakan alasan, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Oke, sekarang perhatikan contoh perbedaannya. Kata tanya mengapa dulu ya. Yang pertama pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Oke, kalau kata tanya mengapa, maka jawabannya itu adalah berupa alasan. Biasanya itu jawabannya itu pasti ada kata karena. Oke, sekarang kata tanya bagaimana. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk dan merapikan dedaunannya. Kata tanya bagaimana di sini tuh biasanya untuk menanyakan proses, maka jawabannya itu seperti ini. Sampai di sini sudah paham kakak? Oke, kalau belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan, yang belum dimengerti, kakak bisa tanya langsung sama ibu guru, hubungi langsung ibu guru ya. Sekarang ibu guru akan memberikan tugas untuk kakak. Tugasnya itu ada pada halaman 166 nomor 1 dan 2. Kemudian halaman 175 nomor 1 dan 2 juga. Kemudian halaman 178 nomor 1 saja dan halaman 180 nomor 1 sampai 5. Oke, tugasnya kali ini banyak ya kakak. Gak apa-apa ya, harus tetap semangat kerjakannya. Oke, sekian dari ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.